2, 1, mulai. Kita coba lihat. Nah, ini muncul ya Bapak Ibu ya. Ctrl V, kemudian cek hasil. Apa yang terjadi? Nah, datanya muncul bintang-bintang karena lulus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hairudin HF. Pada kesempatan ini saya coba mau sharing sesuatu yang sebenarnya 1 bulan yang lalu viral ya. Tapi ini baru sempat saya coba sharingkan. Ini sudah banyak sih sebenarnya yang coba berikan tutorialnya. Membuat website menggunakan Canva. Nah, qadarullah ya. Ini sudah memang musim-musim menjelang pengumuman kelulusan. Nah, ini kita bisa buat website Canva ini menggunakan AI Canva untuk membuat website kelulusan secara instan. Jadi kita tinggal berikan prompt-nya, kemudian biarkan AI-nya Canva yang membuatkan websitenya. Nah, ini saya coba buat websitenya lebih profesional ya. Ini ada logo sekolah, kemudian ada countdown-nya untuk menuju waktu atau jadwal pengumuman yang sudah kita tentukan. Jadi ini menjadi menarik ya kalau misalnya kita tentukan jadwal pengumumannya itu nanti di tanggal 2 Juni misalnya ya, pukul 00. Nah, kita bisa setting saja seperti ini. Ini pengumuman 2 Juni 2025 pukul 00 Wita. Jadi kita tidak harus menunggu pukul 00 baru misalnya share link pengumuman atau share daftar pengumuman dan sebagainya, informasi pengumuman ke peserta didik. Kita bisa share dari sekarang. Kalau misalnya datanya sudah ada, kita buat websitenya, kemudian kita share linknya ke peserta didik. Ini akan terbuka nanti di pukul 2.00 Wita secara otomatis. Nah, apa yang diperlukan Bapak Ibu? Tinggal menyiapkan data peserta didiknya, kurang lebih formatnya seperti ini ya. Ini saya coba data anonim ya, saya coba buat seperti ini. Nanti jumlahnya itu bebas saja, berapapun itu jumlah siswanya, silakan ditulis. Ini kalau saya ada data nama siswa, kemudian ada NISN, rata-rata, kemudian keterangan kelulusan dia lulus atau tidak. Nah, untuk prompt yang saya buat ini itu hanya menginput NISN-nya saja. Jadi kita tinggal peserta didik nanti saat ingin melihat kelulusannya, informasi kelulusannya, dia hanya menginput NISN-nya tanpa harus menginput data informasi lainnya, itu supaya memudahkan. Kemudian untuk prompt-nya sendiri Bapak Ibu saya sudah buat, saya coba buat beberapa kali ya prompt sampai akhirnya bisa menghasilkan website seperti ini. Nah, ini nanti saya share, Bapak Ibu bisa klik link websitenya itu atau link prompt-nya itu di kolom deskripsi saya siapkan. Ini secara gratis, silahkan diambil, silahkan di copy paste. Ini apa namanya? Yang saya tandai warna merah itu Bapak Ibu wajib ganti ya untuk menyesuaikan dengan data yang Bapak Ibu miliki. Ini juga bisa Bapak Ibu harus ganti juga. Cara ambil untuk ininya Bapak Ibu data siswanya saya hapus dulu. Ini kita tinggal copy. Nah, biasanya kalau dalam Google Sheet itu kita copy, dia biasanya kalau kita paste langsung dia terpaste juga ininya ya, tabelnya. Usahakan jangan ambil tabelnya. Kalau misalnya saya Ctrl V langsung, ini seperti itu muncul, dia akan ikut ininya Bapak Ibu ya, tabelnya. Nah, nanti kalau di copy ke Canva itu akan tidak teratur. Jadi kita jangan ambil tabelnya. Kita bisa kontrol atau tempel tanpa format saja seperti ini supaya dia tersusun ke bawah seperti ini ya tanpa tabel. Ini kita tinggal rapikan sedikit. Walaupun sebenarnya tidak dirapikan, AI-nya juga akan paham, tapi ini lebih bagus kalau kita rapikan. Nah, seperti ini ya. Rata-rata, nilai rata-rata, kemudian keterangan. Ini keterangannya lulus atau tidak lulus ya. Ini nanti tinggal Bapak Ibu sesuaikan. Kemudian untuk tanggalnya, pengumumannya saya coba karena kita mau langsung lihat hasilnya bagaimana, kita coba setting. Ini kalau proses pembuatan websitenya itu kalau kita masukkan prompt-nya itu kurang lebih 3 sampai 4 menit ya. Jadi saya coba ganti di sini di tanggal 25. Sekarang tanggal 25 Juni ya. Nih. Bentar. Ini sekarang tanggal 25 Mei pukul 14.24. Jadi kita setting 14.30 saja. Jadi di sini kita ganti jadi 25 Mei. 25 Mei 14.00 ya. 14 kita lebih lama lagi 32 supaya ada waktu untuk mengedit dulu ya. Nah, ini 25 Mei. Ini samakan saja ya tanggalnya. 14
14.32. Ini kalau tidak ada prom yang kedua ini Bapak Ibu, biasanya kalau setelah pukul 14.32 itu formnya akan tertutup kembali. Jadi saya tambahkan lagi seperti ini. Ini prosesnya lama, harus saya dapatkan formulasi seperti ini. Kalaupun nanti misalnya ada yang ingin diubah setelah prom ini jadi, Bapak Ibu masih bisa mengubah juga. Ya, kita tinggal copy semua ya. Kita Ctrl A saja, kita copy. Terus Bapak Ibu masuk di Canva. Beranda Canva, di sini ada desain template, kemudian AI Canva. Kita pilih AI Canva. Terus kita tinggal paste saja prompt yang tadi ya Bapak Ibu. Setelah itu kita tinggal kirim promptnya. Biarkan Canva-nya yang membuat pengkodingannya. Ini seperti ini. Ini tampil ya proses pengkodingannya. Ini kurang lebih 3-4 menit prosesnya. Jadi kita tunggu saja, videonya saya coba percepat. Oke, ini sudah selesai Bapak Ibu ya. Ini sudah muncul websitenya seperti ini. Ini sengaja saya buat kosong di sini untuk menempatkan kode logo sekolah. Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal klik gunakan dalam desain, terus pilih situs web. Akan masuk ke laman pengeditan ya Bapak Ibu ya. Ini kita bisa edit untuk menambahkan logo sekolah. Nah, ini tadi sengaja saya memang di promnya itu ada untuk menyisakan space di sini ya untuk menambahkan logo. Kita tinggal pilih unggahan. Ini sama persis kalau kita membuat flyer di Canva ya. Ini kita tinggal masukkan logo sekolah atau logo Pemda mungkin. Nah, ini kita tinggal simpan di sini. Atur saja posisinya semenarik mungkin ya. Ini sudah teratur. Masih ada 4 menit menuju waktu untuk pengumuman. Sambil ini saya coba ini ya, kita coba publikasikan dulu, klik publikasikan. Setelah semuanya proses selesai ya, pengeditan selesai, kita tinggal klik publikasikan. Kita tunggu sampai laman websitenya sudah jadi. Ini sudah jadi Bapak Ibu ya. Ini linknya, kita tinggal klik salin. Yang ini nanti kita bisa kirim ke peserta didik untuk diakses. Kemudian kita bisa langsung lihat websitenya juga yang sudah jadi. Kita coba lihat hasilnya di dalam bentuk tampilan website secara langsung, secara utuh. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Dia hitung mundur, nanti setelah 14.32 dia akan terbuka. Nah, Bapak Ibu, ini kalau Bapak Ibu sebelumnya sudah punya situs atau website sekolah, ini bisa juga di-embed di website sekolah ya, atau di Google Site. Nah, kadarullah kita di SD 71 tahun ini memang memanfaatkan Google Site ya untuk sebagai portal ujian. Jadi anak-anak mengakses ujiannya, karena kami ujiannya berbasis Chromebook juga. Jadi anak-anak mengakses soal ujian itu di site seperti ini. Nah, ini bisa kita embed yang tadi pengumuman ini. Cara embednya itu kita bisa tutup dulu ini. Masuk di laman pengeditan tadi. Ini ada bagian bagikan ya, klik bagikan. Terus di bagian bawah sini di titik 3, kita klik. Ini ada pilihan sematkan. Kita klik sematkan. Terus Anda tidak dapat membuat tautan. Ini kita klik publikasikan sematan dulu ya. Kita klik HTML. Kita klik ini. Terus kita ke sini. Kita ganti lagi ini ya. Kita edit. Hapus dulu. Kita sematkan ulang. Kita pilih yang sematkan kode saja. Oke. Kita klik berikutnya, nanti akan terpreview di sini ya. Oke, sudah. Berarti kita tinggal sisipkan. Nanti tampilannya akan sama ya Bapak Ibu ya. Ini kita tinggal perluas saja. Ukurannya sama persis. Ini kalau Bapak Ibu sebelumnya sudah punya website ya, dan tidak bisanya supaya peserta didik mudah mengaksesnya. Nah, jadi tinggal akses website sekolah, langsung lihat. Ini kita kalau preview seperti ini. Jadi di website sekolah muncul yang link yang tadi ya, seperti ini. Nah, ini. Kita tinggal tunggu, tinggal 1 menit lagi pengumuman akan terbuka. Kita coba lihat secara real time seperti apa pada saat proses sudah memasuki waktu pengumuman itu terbuka. Kita tunggu Bapak Ibu ya. Ini tadi yang di link langsungnya. Ya, ini link langsung. Ini yang 2 Juni ya. Ini yang link Canva langsung. Kemudian ini yang di portal di website kita. Bisa di website sekolah atau di website lain yang sering dikunjungi oleh siswa. Ini bebas saja. Atau mungkin kalau
Bapak Ibu belum pernah sebelumnya buat website atau apapun itu Bapak Ibu bisa pendekkan saja ini linknya supaya gampang diambil oleh siswa. Boleh dibuat menggunakan s.id, bisa juga menggunakan misalnya bit.ly, terserah. Nah ini udah dekat ya, terbuka waktu pengumuman. Kita lihat ini secara otomatis, kita tidak perlu begadang menunggu. 2, 1, mulai. Kita coba lihat. Nah, ini muncul ya Bapak Ibu ya, pengumuman cek hasil kelulusan. Ini ada kendala sedikit di sini, nanti kita coba perbaiki ya Bapak Ibu, bagaimana cara memperbaikinya. Oke, ini sudah muncul, kita tinggal cek hasil, bagaimana hasilnya, kita ambil data dulu ya. Kita coba ambil random secara data secara random ya. Ini akan di C3. Nilainya 90, keterangannya lulus. Nilai rata-ratanya 90 ya. Saya coba ambil NISN-nya. Kita ke sini, kita Ctrl V, kemudian cek hasil. Apa yang terjadi? Nah, datanya muncul bintang-bintang karena lulus ya. Sekarang kita coba ambil yang lain, yang tidak lulus ya. 55 misalnya. Andi Basok 5. Nilainya 55, tidak lulus. Kita coba ganti di pencarian tadi. Kita ganti NISN sini, kemudian cek hasil. Aduh, tidak lulus Andi Basok dengan nilai 55 ya. Jadi ini sudah sangat mirip website-website profesional ya, padahal kita cuma memasukkan prompt. Nah, bagaimana misalnya karena bisa jadi Bapak Ibu promptnya sama tapi itu hasilnya yang keluar berbeda, karena ya namanya AI itu tidak akan membuat hal yang sama 2 kali dengan sama persis ya. Nah, kalau misalnya ada kendala seperti ini, pengumuman sudah dibuka tapi dia tidak presisi tampilannya. Nah, di sini di bagian sini sebenarnya kita bisa minta revisi Bapak Ibu ya. Nah, saya coba minta direvisi. Pengumuman di bagian tulisan. Pengumuman sudah dibuka. Sudah dibuka. Mana tanda serunya? Dibuka. Tidak nampak. Buat desainnya lebih bagus lagi. Nah, ini bisa ya. Kita minta seperti ini, nanti dia akan mendesain ulang. Bilangan saya coba ya. Ini karena masih menggunakan prompt yang tadi ya, dengan waktu yang sama tadi berarti sudah terbuka. Karena kan tadi kita sudah lihat prosesnya pergantian antara countdown-nya dengan form terbuka ya. Ini kita mau perbaiki saja ini bagian pengumuman sudah dibuka. Kita coba klik. Jadi nanti tidak ada lagi countdown-nya ya, karena tadi di prompt awalnya itu memang meminta pukul 14 berapa tadi ya. Artinya waktunya sudah lewat. Nah, salah satu yang jadi kendala juga Bapak Ibu yang memang harus Bapak Ibu cek sebelum dilakukan. Jadi Bapak Ibu harus melakukan uji coba dulu memang. Nah, itu biasanya setelah makanya tadi di prompt ini ada 2 prompt ya, saya tulis di sini. Nah, ini kalau tidak ada yang di bawah ini biasanya kalau sudah lewat 14.32 formnya itu akan tertutup kembali. Jadi makanya saya buat tambahkan prompt di sini supaya kalau misalnya sudah lewat 14.32 itu formnya tetap terbuka. Nah, sekarang kita coba apakah prompt ini berfungsi. Kita lihat sekarang sudah 14.35 ya. Kita coba refresh tadi website yang ini apakah masih terbuka. Kita tunggu. Apakah dia masih terbuka? Oh ya, masih terbuka ya. Berarti sudah aman. Jadi itu yang harus Bapak Ibu periksa juga pada saat membuat pada saat nanti uji coba. Perhatikan apakah formnya ini akan tetap terbuka setelah waktu yang sudah ditentukan. Nah, kadang sebenarnya sudah ada di prompt itu tapi terlewat oleh AI-nya untuk membaca. Nah, akhirnya jadinya seperti itu. Jadi harus uji coba dulu. Nah, kalau sudah berhasil, Bapak Ibu tinggal nanti ganti jamnya. Nah, ini saya coba ini ya, kita lihat, kita tunggu hasilnya yang ini Bapak Ibu ya. Ini memakan waktu lagi. Jadi setiap kali kita meminta perubahan, dia akan membuat ulang prompt-nya atau dia akan melakukan pengkodingan ulang. Jadi kita harus menunggu lagi. Tidak masalah, yang penting hasilnya nanti maksimal ya. Kita tunggu. Saya percepat dulu videonya. Oke, ini sudah selesai ya. Kalau dia sudah sampai di HTML body, dia sudah selesai.
Kita lihat apakah tulisan tadi, nah ini ya, silakan masukkan ISN Anda untuk menghasilkan. Ini sudah dia setting ulang dan sudah bagus tampilannya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal tambahkan prompt-nya atau kita tinggal minta prompt-nya. Atur ulang waktu kelulusannya, waktu pengumuman pada tanggal, misalnya pada tanggal berapa ya? Nah, ini aja 25, tetap ya 25 Mei 2025. Nanti Bapak Ibu tinggal ini ya, tinggal 2025 pukul 14.37 sekarang, berarti kita minta 42 ya, 42. Oke, sorry. 14.042 Wita, sorry, 42 Wita. Biarkan formnya tetap terbuka setelah ini. Kita ambil kembali tanggalnya ya. Ini penting juga. Oh ya, kita supaya dia menggunakan model yang sama, kita berikan keterangan sebelumnya ya. Sudah sempurna. Nah, atur ulang sudah sempurna, atur ulang waktu pengumuman pada tanggal. Nah, kita tinggal klik perintahnya lagi, kemudian dia akan mencoba untuk mengkodingkan lagi ya. Nah, melakukan pengkodingan lagi, kita tunggu lagi Bapak Ibu, saya percepat lagi videonya. Oke, sudah selesai lagi Bapak Ibu, ini modelnya seperti ini. Kita coba gunakan dalam desain situs web. Kita coba lihat hasilnya ya. Tapi Bapak Ibu, saya informasikan kalau memang tidak terbiasa dengan prompt ya, sebaiknya prompt yang saya bagikan itu tidak usah tidak usah diganti-ganti, atau nanti saya akan coba sempurnakan kembali prompt-nya. Jadi Bapak Ibu misalnya melakukan uji coba ya, mengganti jamnya di prompt-nya. Bentar. Jadi nanti Bapak Ibu saat mengcopy prompt ini, ganti data-datanya, Bapak Ibu silakan buat dulu waktu yang untuk uji coba. Jadi nanti Bapak Ibu silakan buat waktu uji coba. Setelah kira-kira dirasa sudah bagus, Bapak Ibu tinggal copy kembali prompt-nya. Ini kita coba lihat dulu ya. Oke, kita lihat dulu ya ini. Bapak Ibu tinggal tidak usah, kalau Bapak Ibu tidak terbiasa dengan prompt ya, karena biasa kalau kita ganti-ganti prompt itu juga akan merusak juga desainnya. Tapi kalau Bapak Ibu sudah memang biasa untuk berinteraksi dengan EE, ya silakan saja. Nah, kalau misalnya belum terbiasa dan mau aman, Bapak Ibu misalnya buat uji coba ya, buat uji coba pukul 14.32, terus nanti kalau sudah uji coba dan berhasil, Bapak Ibu tinggal buat lagi, copy lagi prompt yang sama, tinggal ganti angka yang ada di sini, terus diminta lagi dibuatkan linknya ya. Ini tinggal 1 detik lagi, kita lihat. Nah, ini sudah bagus ya Bapak Ibu ya. Ini tinggal kita cek hasilnya, misalnya di sini kita cek. Nah, udah ya. Nah, ini memang tidak akan sama persis ya dari awal sampai terakhir, tapi intinya poin-poin yang kita inginkan sudah muncul semua di sini Bapak Ibu ya. Jadi silakan nanti Bapak Ibu tinggal copy prompt yang ada di sini. Ini sudah sempurna. Saya coba sempurnakan juga yang belum ada. Saya tandai warna merah ya, yang memang yang harus diganti ya. Ini oke, semuanya. Silakan Bapak Ibu dimanfaatkan prompt-nya. Silakan diakses di kolom deskripsi dari channel ini. Jangan lupa like dan share video ini juga jika dirasa bermanfaat. Bantu juga subscribe channel ini, walaupun jarang-jarang upload ya, tapi mudah-mudahan nanti bisa ada waktu untuk konsisten mengupload video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.